ya sahabat satu pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama mengenal lebih dekat para penulis, para kreator, para pencipta yang hidup dari buah pikiran mereka. Begitu kita ingin melihat lebih jauh proses kreatifnya dan juga personalitinya. Pada episode kali ini ada seorang penulis yang luar biasa yang akan kita ajak bertukar pikiran. Siapa dia, Bang John? Ya, Amel, terima kasih. Dia teman kita juga, ya, dan teman semua orang, dan dia terkenal sebagai penulis, sudah punya segmennya, karena dia juga menjual jasa kepenulisan. Dia adalah Saifuddin Simon, dan umurnya ya sudah matang ya, sudah matang sekali untuk sebagai penulis. Dia menulis dari kecil barangkali ya, sampai sekarang tidak putus-putus ya dan tidak capek-capek, pernah jadi wartawan, pernah menulis macam-macam tema tulisan, mulai dari keagamaan, spiritual, kemudian sosial, politik, dan dia adalah seorang ghostwriter. Penekanan Hmm. kita sekarang, kita ngomongin Simon sebagai penulis ghostwriters. Dia Wih. menjual jasa penulisannya kepada orang yang tidak bisa menulis atau tidak sempat menulis atau tidak mau menulis karena waktunya sayang. Nah, Simon menjual jasanya itu. Kita temui dia, Simon. Apa kabar? Hai Bang Ya, Simon. baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Simon. Ini kalau Simon sudah kasih salam gitu, artinya dia mengatakan masih konsisten dalam keimanan ya. Mohon pertama nanya Ya, nih ya, kenapa namanya Simon tapi Assalamualaikum? eh, Simon ini sebetulnya nama tambahan waktu SMA. Jadi kebetulan SMA saya di daerah Palimanan Gempol, dekat pabrik tebu. Di sana Gila Simon dilahirkan. Gila Simon penyanyi. Loh, lo mau Pada saat bukan Gila nih, Simon penyanyi terkenal, terus teman-teman nambahin nama saya waktu saya SMA kelas 2, Saifuddin ditambah Simon gitu. Biar ngetop, biar catching aja gitu. Udah gitu aja. Padahal Simon sama Grace Simon lebih dulu kamu kan lahir. Mungkin seumuran atau lebih tua dia ya, lebih tua dia lah, dia udah terkenal duluan kok. Dia waktu itu di tahun tahun 60 tahun 75-an lagi top-topnya jadi penyanyi kan, Grace Simon itu. Tapi kan Grace Simon perempuan, kamu Ya, laki-laki. Apakah ada masalah buat Simon? nggak ada. Kenal Nah, aja dan Grace Simon nggak, karena mungkin mereka kebetulan di Indramayu ada orang, ada penceramah namanya Sarifuddin Simon gitu. Sebenarnya Sarifuddin Siman tapi dipanggilnya Sarifuddin Simon. Makanya kemudian nama saya ada dindingnya Sarifuddin Simon. tapi kamu Gitu. nggak ada masalah disama-samakan dengan Grace Simon. Nggak ada masalah. Tapi itu justru membawa berkah, lebih catching. Sebab waktu kuliah saya lebih kenal di Jogja, dikenal sebagai Simon. Saifuddinnya malah hilang. Ya mungkin di Jogja bukan karena diidentifikasikan sebagai Grace Simon ya, tapi Iya, Simon yang iya. satu lagi. Tapi nama Simon dari kapan tuh, Bang? Iya dari SMA itu. Terus Oh, jadi sebelum itu panggilannya apa? teman-teman Saifuddin. ditulis di buku rapor sama ijazah. Hah? Ijazah? Apa ijazah ya. Jadi ijazah SMP itu Saifuddin, ijazah SMA Saifuddin Simon. Oh, Kalau nama resmi dong kalau kayak gitu ya. Iya, di KTP tapi apa, Mon? Saifuddin Simon sekarang karena waktu jadi pegawai negeri saya harus merubah akte kelahiran jadi Saifuddin Simon. Oh, sekarang Dan udah nama resmi. resmi karena di akte kelahiran juga Saifuddin Simon. Berarti satu-satunya orang yang lahir di Cirebon, orang Cirebon yang bernama Simon cuma Saifuddin Simon. Iya, 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 iya. Dan itu banyak berkahnya itu, lebih catching. Apa berkahnya? Lebih.
Oh banyak, nama Simon itu kan populer. Heeh. Ada Simon Garfunkel, Simon Templar, Simon macam-macam lah. Jadi nama Simon itu lebih 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 catching di otak orang itu, di Ya pikiran Simon orang. yang lain dia populer. Simon yang ini udah populer belum? Mudah-mudahan. Ayo Amel, nanya Mel. Ya, jadi Ya, dari nama Simon zaman-zaman SMP itu sudah mulai getol menulis kah atau gimana sih karakter Saifuddin Simon waktu kecil tuh? Jadi dari kecil eh, Mon, kapan mulai menulis Mon? saya Heeh. itu hobi membaca. Hobi membaca karena orangnya kalahan. Jadi kalau gelut Apa itu dengan teman maksudnya? pasti kalah saya. Daripada gelut dengan teman, jadi saya membaca. Kebetulan ayah saya guru SD, sering bawa koran gitu kan kalau ke rumah saya baca. Jadi kelas 6 SD, kelas 1 SMP itu saya udah baca artikelnya Mahfud Junaidi itu. Ya, Mahfud Junaidi gitu. MAW Brower itu saya udah baca itu. Waktu Waktu SD, SMP SD SMP udah baca tulisan-tulisan MAW Brower itu saya. dapat dari mana Mon tulisan mereka? Itu ayah saya kalau dari rapat rapat guru di kantor gitu di Cirebon atau di Arjenangun pulangnya bawa koran. Nah, saya baca gitu loh. Hmm. Saya baca gitu. Saya seneng baca aja karena kalahan itu misalnya bal-balan gitu kalah gitu loh. Nah, gitu. Nah, terus dari SD seneng baca, itu baca udah ngerti atau baca sekedar baca Bang Simon? Eh, ngerti lah di saya malah menirukan bahasanya gitu suka orang taret. Hmm. Waktu SMP itu saya belajar nulis tapi nggak ngerti. Nulis aja pakai pensil. Saya kirim ke koran tapi ya nggak dimuat nggak ngerti. Saya nggak ngerti asal Hmm. asal kirim aja gitu. Belajar surat kemudian baca-baca novel. Nah, saya itu tergila-gila novel Cintaku di Kampus Biru Asadi Sirgar tuh. Itu yang membuat saya akhirnya ingin kuliah di Jogja gitu loh. Dan di Jogja itulah bakat menulis saya tersalurkan gitu loh. Loh, cintaku di Oh. kampus biru Ya, bukannya Cintaku di Kampus masa-masa Biru. kamu di kuliah. Ya. Jadi saya waktu itu bercita-cita jadi Anton. Ganteng, ya, playboy, masa di dosennya gitu. Pinter ngomong gitu loh. Pinter pidato, itu Anton itu idola saya itu. Ya kayak Roy Martin lah. Atau satu lagi Iya, siapa pemain itu cintaku di kampus biru. Saya lupa tuh yang cowoknya iya. yang jadi Itu kan Anton. tokohnya kan Anton. Cintaku di Kampus Biru itu. Roy Martin namanya. Waktu di film Roy Martin gitu. Hmm. Akhirnya Terus baru di bangku kuliah itu berarti benar-benar Ya, bisa iya, iya. bisa berekspresi lewat tulisan. Sebetulnya iya saya tuh ke Jogja tuh memang waktu berangkat ke Jogja cita-citanya nanti saya di Jogja di penulis harus gitu. Nah, jadi Oh, udah di diniatkan. tahun pertama saya mencari-cari ini gimana caranya di penulis di Jogja itu. Suatu ketika ada sebuah tulisan di surat kabar kedaulatan rakyat, judulnya saya masih ingat, Tuhan di antara otomaton. Yang nulis itu mahasiswa FMIPA UGM Fisika. Nah, saya cari itu orangnya itu, saya cari mana nih orang yang bisa nulis segini bagusnya di ini. Saya cari ketemu yang nulis itu. Terus saya tanya, lu jelek kayak gini bisa nulis orang hitam hitam keriting aku bilang aku merasa bahwa saya itu lebih ganteng dari dia gitu. eh, Saya itu kan kamu dari dulu suka gondrong. menghina ya berarti Mon. Ya, iya. Saya harus bisa menulis lebih dari dia gitu. Langsung pulang saya beli mesin tik di Gontolayu. Di jembatan Gontolayu Sudirman itu. Pulang ngetik gitu. Nanggapi tulisan dia. Terus selesai sadari nulis jam habis lohor sampai jam 12 malam masih pakai pakai dua jari saya. Beli mesin Hmm. tiknya juga baru mesin tik loak 75.000 masih ingat saya. 75.000 mesin tiknya itu. Habis itu pagi saat kirim ke KR besoknya dimuat. Jadi sekali kirim nulis, sekali dimuat. Wah, seneng banget saya. Masih ingat
Honornya aja 2.000 waktu itu, 2.000 perak. 2.000 perak waktu itu honornya. Nulis Tahun itu. berapa itu, Mon? Tahun 79. Oh, 79. Iya. Tapi itu Itu nggak ada korelasinya itu ya. Motivasinya karena dia aja Nah, jelek bisa ya, nulis, di samping aku dulu ganteng, melihat ganteng dan itu menulis nggak ada korelasinya itu. jelek, keriting, hitam lagi. Kayaknya saya kok bisa gitu loh. Merasa lebih ganteng dari dia gitu. Ah, itu lucu juga itu. sampai sekarang kamu anggap orang hitam itu jelek, Mon? Ya enggak. Tapi Aduh, sekarang aduh. macam merasa lebih ganteng lah ya, teman-teman Iya. ya. Sampai sekarang masih kenal dengan orang itu, masih suka kontak-kontakan gitu. Kamu menginspirasi saya menulis. Unik, unik, unik. Jadi honor pertamanya 2000 itu Mas Ya Simon. 2000. Dan anehnya setelah itu dimuat terus di KR itu. Tiap minggu dimuat. Terus belakangan setelah tahun-tahun 2000 kesinian setelah setelah saya di DPR sekarangnya tahun 2020 kan. Aku ketemu redaktur opininya namanya Imam Ansori Saleh. Mas, kok tulisan saya dimuat dimuat terus di KR? Ya saya tahu kamu kan melarat katanya butuh makan gitu. Kacau. Itu tuh Aduh. motivasinya. Tapi Nulis soal waktu apa itu Bang Simon pertama awal-awal? Tentang Ingat nggak? agama saya pertama-tama tuh. Tentang agama dan Hmm. filsafat. Tentang agama dan Hmm. filsafat. dari awal memang suka soal Iya. agama. Iya, iya, iya. Jadi tulisan pertama menanggapi tulisan orang jelek. Iya, iya. Tuhan di antara atom-atom itu. Menanggapi tulisan Tuhan di antara atom-atom. Setelah itu bukan tanggapan lagi. Ya setelah itu bukan tanggapan lagi. Macam-macam lah. Tulisan mengenai. Tapi mayoritas agama dan filsafat. Mayoritas. Belum masalah politik. Belum. Agama dan filsafat. Kebanyakan. Saya sampai dimaki-maki anak filsafat itu. Anak filsafat UGM itu. Saya pas main main ke fakultas filsafat UGM. Terus sama anak-anak filsafat UGM. Ini loh. Anak MIPA yang nulis filsafat dan gak ngerti filsafat katanya. Hmm. Ben, Ben aku bilang daripada kamu ngerti filsafat nggak nulis ngapain aku bilang. Benar, benar, benar. Masuk akal. Gitu ceritanya. Tapi Lucu. kenapa kamu nulisnya filsafat, bukan soal Iya. bom, gitu kan, soal Ya, kimia, soalnya bikin bom, bikin apa? aku senengnya nulis masalah agama kan. Kan orang pesantren kan saya. Saya kan Oh, dasarnya oke. pesantren, lingkungannya pesantren. Jadi Oh, pertama-tama belajar membaca itu, belajar membaca huruf Arab. Saya itu bisa bisa nulis Arab sebelum nulis Latin. Hmm. Sebelum nulis Latin saya bisa nulis Arab. Jadi umur 6 tahun itu sudah lancar baca Al-Quran itu. Sebelum lancar nulis lancar baca huruf Latin. Gitu loh. lalu kenapa masuk kimia, Mon? Gitu ceritanya. Gitu ceritanya. Sebelum belajar nulis Latin, saya udah nulis Arab dulu. Lalu kenapa Iya. kuliahnya memilihnya kimia? Ini ada telepon mas. Aduh. Simon, Mas Simon? jangan lihat HP dulu lah. Ini ada telepon mas kacau nih. Ya. Eh, jangan lihat HP dulu lah, mau durasi Ini ada jalan telepon masuk. Ya. rekening masuk. Lalu Terus kenapa memilih HP, memilih kimia ya? Kenapa memilih Hmm. kimia padahal dari pesantren gitu? Mas Simon? ini harus dimatikan dulu ya. Kalau dimatikan Ya. nanti mati. Ayo ya. Terus Kenapa Mas Simon memilih kenapa? kimia? Oh, Kenapa memilih jurusan MIPA, jurusan MIPA kimia, Fakultas MIPA tapi jurusan kimia, bukan agama, atau bukan filsafat. ya atau filsafat, nggak waktu SMA seneng sama guru kimia, John. sama gurunya, Ya sama guru kimia, seneng aja sama guru kimia gitu. bukan kimianya tapi gurunya. Bukan. Loh, Orangnya baik gitu loh.
Emang guru kimia itu ngajar juga di Iya, ada kimia waktu SMA Paspal kan. Guru kimianya tuh baik orangnya gitu loh. Nah, makanya saya cewek? suka sama guru. Enggak, cowok. Oh, Gurunya tuh baik gitu loh. Suka nasehatin gitu. Makanya ya udah saya masuk kimia gitu, gitu aja. Jadi waktu Sederhana itu saya banget ya. nggak ngerti. coba dijelaskan Mon, hubungannya apa gurunya Oh, baik lalu kamu masuk kimia? Gimana Iya, tuh? gurunya namanya Pak Yamin itu. Orangnya tuh baik gitu loh. Kalau menjelaskan baik, enak gitu. Sehingga saya tuh paham gitu. Akhirnya saya pikir saya waktu kuliah mau jurusan apa nih. Akhirnya begitu apa ada dulu kan ada apa ya bukan Sipenmaru ya apa namanya Skalu. Sekalu 5 universitas kan. Saya Mm-mm. pilih UGM jurusan kimia FMIPA gitu aja udah. Karena seneng sama guru kimia itu waktu SMA. Lalu kamu bercita-cita masuk kimia, kamu akan jadi orang baik seperti guru kimia di SMA. Iya, kira-kira kayak gitulah. Dan ingin jadi penulis. Bagaimana nalarnya, Mon? iya, aku agak nggak ketemu ini. Iya, Jadi gini loh, saya ini latar belakangnya orang santri agama ya. Kemudian SMA masuk Paspal. Paspal dulu itu masuk Paspal itu karena dulu waktu orang masuk Paspal kan dikira orang pinter kan. Kalau zaman sekarang kan enggak masuk Paspal. Ambil terus aku mau masuk perguruan tinggi jurusan apa aku nggak mungkin ngerti. Amel Tapi nggak tahu karena paspal, ya Mon. baik aku ngambil kimia gitu aja. Oke. Mon, Paspal itu Amel apa nggak ya, tahu Paspal? paspal. Mesti terjemahkan paspal itu apa? Waduh nggak ngerti itu. Pokoknya Pas- waktu masih tahun 70. Paspal itu ilmu pasti alam. Sekarang disebutnya IPA, Oh, Ya, ya. IPA IPS ya. Pak ya IPS. IPS. Dulu namanya Lanjut. Paspal. Paspal, Paspal. ilmu pasti alam. Jadi dulu dibagi tuh di SMA itu ada Paspal, ada apa? Sastra ya, ini sosial sastra ya. Sosial, sosial dan bahasa. Iya, Ketiga. Oke, kita nggak dapat jawaban lah ya, apa hubungannya guru kimia dan Iya, jurusan kimia iya. dimasukin. Nah, setelah iya. masuk itu menyesal nggak mau masuk jurusan kimia? Hmm, di pertengahan menyesal saya. Mm-mm. Menyesal karena tidak apa namanya. Saya ternyata lebih suka dunia tulis menulis setelah sekian tahun itu. Tapi aku pikir ya udahlah nggak apa-apa karena di situ kan ada orang seperti Profesor Baikuni gitu kan. Mm-mm. Profesor Baikuni yang seorang ahli agama juga seorang ahli nuklir gitu. Tapi akhirnya ya sudahlah terusin apalagi setelah lihat belakangan kan ada orang-orang seperti siapa itu orang Jepang itu yang ahli ekonomi juga ahli nuklir gitu loh. Banyak gitu. Akhirnya ya udah saya terusin aja gitu. Hmm. Terusin untuk cita-citanya apa itu? Terusin mau. Iya. Anda mau jadi penulis. Cita-citanya ya itu tadi John. Sebetulnya ingin bekerja jadi bekerja tapi sambil menulis gitu loh. Gitu loh. Bekerjanya apa, Bang Bidang Simon? apa? Menulisnya Hah? apa? Iya, Hah? bekerjanya emang ekspektasinya bekerjanya di bidang apa begitu waktu itu? Sebetulnya saya tuh ingin jadi dosen Hmm. Oke. sebetulnya. Tapi kemudian nggak jadi karena saya milih Batan Jakarta. Kan lebih dekat asumsinya itu Batan Jakarta itu kan dari rumah. Tapi ternyata di Batan nggak betah. Akhirnya saya keluar. Di Batam Keluar, bukan kamu keluar bahagia ketemu seorang masuk wanita. kembali masuk ke Elsaf sama Pak Daum Raharjo. Ntar dulu, Mon. Itu nanti lompat nih udah ke Elsa. Lalu Ya. kamu Iya. menulis terus itu di sana, di apa? Waktu kamu mahasiswa UGM kimia menulis terus. Masih menulis. Saya mulai sejak akhir akhir tahun pertama kan. Tahun pertama akhir saya mulai menulis. Hmm. Jadi tahun kedua, ketiga, keempat, kelima Udah nulis terus itu nggak pernah putus itu sampai hari ini. Konsisten tema. soal agama itu ya? Nah, Enggak, agak awalnya harus filsafat agama, kemudian merambah politik, merambah ekonomi, merambah Hmm. sastra, macam-macam. kenapa itu, Awalnya Mon? agama filsafat.
Kenapa beralih juga menulis politik, menulis Ya, lain-lain? Apa yang mendorong? Apakah aktif di misalnya di HMI atau di organisasi ya, Islam saya aktif di atau HMI, Mas. Aktif di HMI, Mas. Aktif di HMI. Jadi kan biasa berbicara tentang politik, macam akhirnya nulis masalah politik gitu kan. Karena aktif di HMI itu kan dia ada diajarin tentang politik di HMI itu kan, gitu loh. Kemudian saya juga aktif di ini di apa di pendidikan kader Masjid Syuhada yang tiap tiap minggu mengundang pembicara-pembicara dari berbagai macam disiplin ilmu, antara lain Amin Rais, Pak Safi Ma'arif, Jaludin Rahmat, kan bicara macam-macam, ada politik, ada ini. Nah, saya mulai mulai nulis politik. itu kayaknya alirannya Islam semua ya? LDK apa Oh, ininya apa? pokoknya saya waktu itu pendukung Islam lah, Hmm. pro Islam. Waktu sekarang enggak ya? Muridnya ini, muridnya siapa yang itu yang jamaah Islamiyah itu, John? Jamaah Islamnya si Basir. Ah ya, saya pernah Oh, di murid Basir. Kamu muridnya? Iya, Murid dalam arti apa ini? Dalam arti ya ikut ikut pendidikan dia di di pondoknya? masjid. Kan dia kan sering ceramah di Jogja kan, aku Hmm. ikut gitu, ikut ini. Oke, Mon. Lalu kamu nggak memperjuangkan cita-cita yang jadi guru? Ketika itu ya, ketika di kimia, apa upayanya mengejar cita-cita ingin jadi guru? Enggak. Akhirnya saya terlewatkan cita-cita guru. Udahlah, akhirnya terjun di dunia tulis menulis saja lah, sama kerja gitu aja. Waktu Jadi, mulai waktu mulai di waktu sejak di LSAF itu saya lagi produktifnya itu. kenapa bisa bergabung dengan Elsa? Oh iya, waktu itu saya habis keluar dari Batan. Di Batan kan 3 tahun, 4 tahun ya. Diterangin dulu, Mon. Elsa itu apa? Mungkin Amel belum. LSAF itu lembaga studi agama dan filsafat. Hmm. Dawam Lembaga Raharjo. studi agama dan filsafat yang menerbitkan majalah Ulumul Quran. Majalah Ulumul Quran itu majalah avant-garde lah, majalah ilmiah keagamaan yang paling bagus itu di Indonesia itu. Pimpinan redaksinya Mas Dewa Raharjo. Redakturnya Budi Munawar Rahman, Saiful Muzani, terus Ihsan Alif Fauzi, itu Safi Ma'arif, Ahmad Safi, siapa ya Ahmad Ma'arif? Safi Ma'arif. Iya, Ahmad Safi Ma'arif. Nah, waktu itu saya baru keluar dari Batan. Saya keluar karena nggak betah di Batan, ya, di dunia apa. Kemudian ada teman menawari, Simon itu di Elsaf majalah Umul Quran lagi butuh redaktur. Aku ngelamar, datang ke sana, ketemu Mas Dawam, gitu loh. Sama Mas Dawam ditanya, kamu orang MIPA UGM kok mau ngelamar di sini? Emang kamu bisa apa gitu ya? Saya tunjukin clipping-clipping tulisan saya kan, yang di Kompas, Sinar Suara Pembaru, Sinar Harapan, macam-macam. Langsung Mas Dawam, oke kamu besok masuk. Nah itu mulai di Elsaf. Langsung masuk di Elsaf sampai tahun 1993 kalau nggak salah. Republika terbit. Nah, Republika terbit, saya ditelepon Haidar Bagir. Mon, kamu mau nggak bantu Republika gitu di opini? Tapi kan saya kerja di Ulumul Quran, nggak apa-apa, double juga. Akhirnya saya ke Nah, Republika. kamu kok kenal-kenalnya Haidar Bakir, kemudian Mas Dawam, itu jalurnya Ya. apa? Jalur apa ya? Kalau Haidar Bagir itu sesama penulis saja lah. Dan Haidar kan terkenal. Ya, Haidar kenal Ya, dari dulu. Cuma dia mengenal kamu itu kenapa? apa ya? Mungkin karena Kalau misalnya di Elsaf ya, kamu kenal saya Budi. waktu itu dikenal sebagai orang Syiah. Oh, kamu dikenal sebagai orang Syiah. Ya, karena sering membela Syiah itu.
Waktu itu Haidar Bagir juga masih dikenal sebagai tokoh Syiah kan. Mm-mm. Gitu loh. Jadi dekat gitu loh hubungannya itu. Kalau Mas Jawam ya kenalnya di Elsaf itu. Oke, kita lihat clippingan kamu dulu, Mon. Bayu, Ya, tolong clippingannya. Ya, ini Oh, ada tulisannya Bang Simon, fotonya nggak ada. Wahabi dan Salafi. iya, iya, iya. Ini tahun 2021 di Iya, Geotimes. Ya, makasih, makasih. Jadi kamu menulis segala macam hal, termasuk Wahabi dan Salafi Iya, ini. iya, iya, iya. Kenapa tertarik masalah Wahabi Salafi? Ya karena waktu itu kan rame di Indonesia itu kan pertentangan Wahabi dan Wahabi Salafi, Ahli Sunnah macam-macam kan ada kelompok Habib apa Habib Rizik lah inilah siapa namanya penceramah-penceramah macam-macam itu kan rame. Saya lebih cenderung waktu itu membela Syiah Itu sezaman karena ya? ah Itu sezaman mereka. Isu mereka bertiga itu memang pada saat yang sama, beda dong ya. oh enggak beda Kan beda Syiah beda. dulu, Tapi Syiah saya sama saya Al-Sunnah. lebih banyak cenderung membela Syiah karena bagi saya Syiah itu mazhab yang lebih otentik gitu loh Oke. ketimbang Wahabi dan Salafi. Eh, terus ini Mon apa berkembang? Itu salah satu topik aja, Ya, Wahabi dan Salafi. Politik, ekonomi, politik. kamu Ya, pelajari semua, nulis semua. Jadi kamu tuh menulis hal-hal yang isunya sedang dibicarakan terjadi. masyarakat, isunya sedang tren. ya, ya, Apa ya. istilahnya yang terjadi ya, sedang terjadi. Apa Saya begitu? itu kan nulis juga. Waktu Jokowi lagi ngetop-ngetopnya kan Jokowi the inspiring presiden. Hmm. Hmm. Jadi kamu selalu merespon situasi terkini. Ya, ya. Ya kalau penulis opini itu harus begitu, John. Harus merespon apa yang sedang ramai dibicarakan. Masalah agama ya lagi ramai, masalah agama, politik ya politik yang lagi ramai masalah politik, masalah nuklir. Kebetulan saya kan istilahnya belajar belajar sains juga kan, jadi ngerti perkembangan terakhir gitu loh. Perkembangan terakhir dunia sains, perkembangan dunia nuklir, perkembangan agama, perkembangan politik gitu loh. Jadi kalau bagi penulis, dia menulis hal-hal yang sedang ngepop atau Ya, viral, itu artinya tulisannya lebih cepat dimuat dan dapat honor atau bagaimana? ya, ya pertama ya lebih cepat dimuatkan, dipertimbangkan kan, karena redaktur opini pasti akan memuat tulisan yang masalahnya lagi masih aktual gitu. Ya, itu adalah ketika surat kabar masih ada. Ya, Surat kabar nih sudah tidak banyak lagi, itu masih dipertahankan. uh, untuk sekedar mempertahankan nama saya masih ada. Saya masih nulis Oh, satu dua, tapi selebihnya saya lebih pada sebagai ghostwriter, menuliskan nah, tokoh-tokoh politik yang ingin punya nama, gitu loh. hmm. Punya nama. Kalau mereka kan nggak dibayar juga nggak apa-apa kan, berani bayar. Nah itu berani bayar itu. Saya mulai di situ. Mulai Jadi sejak kapan itu? Gimana ceritanya? Jadi ghostwriter itu pertama kalinya Bang Simon. ya sebetulnya menjadi ghostwriter pertama itu Mbak, nggak sengaja lah. Jadi gini ceritanya. Ada seorang menteri ya, itu rajin banget nulis. Tulisannya tuh muncul terus, hampir tiap hari itu. Aku cari siapa sebenarnya yang nulis. Ternyata yang nulis temanku. Nah, temanku itu jadi staf ahli menteri gitu kan. Aku bilang ke dia, aku boleh nggak nebeng nulisin menteri itu? Boleh. Nanti honornya untuk saya ya. Gitu. Iya nggak apa-apa. Aku nulis atas nama menteri itu. Honornya tentu lebih tinggi kan. Kalau saya nulis atas nama saya sendiri, misalnya di Bisnis Indonesia cuma dapat 600.000 per artikel. Waktu masih ada honor loh. Tapi kalau menggunakan nama menteri itu, honornya bisa 1 juta gitu loh. Gitu loh. Nah, jadi aku nulis pakai nama dia gitu. Honornya lebih besar tentu ya. Hmm. Itu awalnya gitu. Tahun Tapi berapa itu lama-lama Bang?
Tapi lama-lama nggak dibayar sama menterinya, nggak dibayar. Tapi Hmm. lama-lama kenapa saya nggak cari orang yang mau membayar saya? Nah, baru saya mencari Hmm. orang yang mau membayar saya, gitu loh. Itu tahun berapa Nulis, itu yang dengan menteri itu, Abang? ah, Yang dengan menteri itu mulanya berarti tahun berapa? tahun sekitar zaman Pak Habibie itu tahun berapa tuh? Habibie jadi presiden. Habibie 99. Ya, 99. pokoknya tahun 9. Pokoknya menteri itu waktu itu di kabinetnya Habibie. Hmm. Di Oke. kabinetnya Habibie. Berarti Apa dari sih situ, ya Bang? apa sih Mon nikmatnya, kamu kan penulis. Biasa kan Ya, penulis lebih pengen menonjolkan dirinya. Dengan ghostwriters kan kamu nggak dikenal. ya, tapi Kenapa? saya kan waktu itu pertimbangannya kan sudah punya anak, istri. Kalau saya menulis pakai nama sendiri, nggak cukup untuk hidup itu. Katakanlah misalnya sebulan bisa nulis misalnya 3 atau 4, misalnya. Mm-mm. Pakai nama saya, paling honornya satu tulisan 500.000 cuma 2 juta kan. Mm-mm. Tapi kalau pakai nama menteri kan bisa 4 tulisan bisa 4 juta, gitu loh. Frekuensi Pikirannya kayak gitu aja. nggak bisa dinaikin lagi. Hah? Frekuensi kamu menulis dengan nama sendiri mah nggak bisa ditingkatkan lagi. Nggak bisa lah. Gitu kan honor kan yang ketentuan ketentuan dari redaksi koran bersangkutan, gitu Jadi loh. pertimbangannya memang praktis ya, uang gitu ya. Pertimbangannya praktis. Saya butuh duit Mm-mm. untuk Hmm. untuk beli susu anak. Gitu. Saya udah punya anak Hmm. waktu itu. Lalu kalau menulis atas nama menteri, itu honornya semua buat penulis Saya ghostwriter. ambil sendiri, saya ambil sendiri aja. Hmm. Eh, Jumlahnya sama dengan kalau kamu menulis sendiri. Jumlah honor. beda, beda lah. Kalau menteri, jadi gini, di waktu awal-awal Sindo terbit, saya nulis pakai nama sendiri paling dapat sekitar 400-500 satu artikel. Tapi kalau pakai nama menteri itu bisa 900, 1 juta, John. 2 kali lipat lah ya. 2 kali lipat. Mm-mm. Ya. Nah, si menteri nggak minta bagian. Hah? Si Waktu menteri itu nggak. waktu itu menteri itu nggak mau ngasih. Oh, tapi dia terbuka, boleh orang lain boleh nulis pakai nama menteri itu. Makanya dia produktif banget nulisnya. Jadi Waktu kamu zaman di samping honor itu tidak menerima lagi bayaran dari si menteri. enggak Tapi nerima. menterinya baca dulu nggak tulisan Abang Simon sebelum Abang Simon kasih ke media? Enggak, enggak, Oh, enggak. Kalau itu, apakah itu masuk kategori ghostwriters? Ghostwriters itu biasanya dia peduli pada Kalau ya. kalau pada nama gini, dia, dikurasi dulu oleh dia. Ini layak nggak ya, pakai nama dia gitu. kalau kalau dia tuh aku bilang makanya menteri itu open access gitu loh. Mm-mm. Siapa aja bisa nulis pakai nama dia, dan dia nggak peduli, yang penting dimuat aja gitu aja. Makanya dia kelihatan produktif banget kan. Oh, berarti Ampun, medianya tahu dong bahwa itu bukan dia yang nulis. ya, orang di kalangan penulis sudah tahu sih, tapi diem-diem aja bahwa kita bisa nulisin pakai nama dia biasa. Kalau Hmm. media tahu nggak bahwa ghostwriters bahwa dia dituliskan oleh orang lain, Siapa? media yang memuatnya. Kayaknya nggak tahu tuh. Kalau tahu kan begini Mon, kalau misalnya dia nulis ya, oh honornya kan ditransfernya kemana? Nggak diambil, nggak ditransfer. Waktu itu masih bisa diambil, John. Kalau kalau sekarang ditransfer kan modelnya. Kalau waktu itu kita bisa ngambil. Begitu dimuat langsung kita bikin surat kuasa, Surat kuasa. ento-ento apa namanya, Hmm. anu tanda tulis sendiri itu. Langsung kita ambil ke sana. Nah, sekarang kan apakah kamu banyak punya klien untuk ghostwriters? Oh, kalau sekarang banyak saya. Jadi gini, Hmm. setelah dengan menteri itu, menteri kan nggak ngasih honor ya. Saya Hmm. cari Iya. orang, tokoh-tokoh yang mau membayar saya gitu. Jadi nanti dua kan.
pertama dari koran itu, kedua dari dia gitu kan. Mm-mm. Nah, dapat saya. Ada juga di antaranya menteri juga. Dari menteri dikasih 1 juta, dari honor korannya dikasih juga. Jadi dari satu koran bisa 2 juta tuh, gitu loh. Jadi satu Ada tulisan kamu bisa dapat 3 juta. Dua apa? dua Iya, sumber. dari honor menterinya dapat, dari koran juga dapat gitu loh. Lebih Ada besar honor dari menteri apa dari koran? iya dari menteri dan dari koran. Iya, tapi lebih besar mana? Jumlahnya. Oh, besar dari menteri. Oh, tetap lebih besar dari menteri. Iya. Jadi satu tulisan kamu dapat berapa juta Dia kira-kira? bisa dapat 2 juta waktu itu. 2 juta. Iya. Nah, Kemudian yang ini, yang 2 juta ini, topiknya di request oleh dia, oleh menterinya, atau kamu yang mengusulkan? awalnya sih ngobrol dulu, ngusulkan apa. Tapi lama-lama kan ya udah jalan sendiri aja lah. Asal ada hal yang aktual yang terkait dengan bidang kerja dia, aku tulis. Itu aja. Dan dia sesuai dengan kamu, apa? Nggak ada komplain. Selama ini nggak ada komplain. Selama ini nggak ada komplain. Dia setuju aja. Karena tulisan saya kan bagus, luas, dan saya mengerti jalan pikiran dia. Ya, tulisan kamu bagus, tapi sikap kamu kan belum tentu sama dengan dia. Ya, ya, belum tentu. Tapi selama ini nggak ada komplain. Sampai kita bukukan juga dia nggak ada komplain. Nah, kalau tulisan itu dibukukan, saya minta lagi John untuk biaya mengeditnya. Oh, jadi ini tulisan yang Sumber income sama. baru. Jadi honor dari menteri, honor dari koran, honor mengedit kalau dikumpulkan setelah 50 tulisan dikumpulkan, Kemudian diterbitkan. terbitkan. Kamu dapat lagi duit. Dapat lagi dari ketika diterbitkan itu. Itu sebenarnya dia ngasih karena kesian atau memang aturan mainnya ghostwriters begitu, atau kamu punya hubungan baik sama dia, atau dia Saya kira aturan main ghostwriter itu belum ada, John. Itu hubungan baik dan lobby aja. Saya kira belum ada aturan karena ghostwriter kan bukan lembaga resmi ya, bukan profesi resmi di Indonesia itu. Beda dengan dokter itu kan, dokter kan, kalau dokter itu kan profesi resmi ya. Ghostwriter kan di Indonesia belum profesi resmi. Konon di Amerika itu ghostwriter itu profesi resmi. Artinya maksudnya resmi dan tidak resmi itu bagaimana, Mon? profesi resmi itu bisa jadi jaminan bank. Dokter bisa jadi jaminan bank kan? Kalau nggak resmi nggak bisa jadi jaminan Apa bank. yang jaminan bank, Mon? Dokter Jaminan kredit. Saya kredit, mau kredit rumah gitu. Profesi saya dokter. Dapat kan? Ya, karena penghasilannya kan. Ya. Ghostwriter Karena pun begitu, John. Ghostwriter di Amerika bisa, John. Ya, karena penghasilannya jelas. Ya, penghasilannya iya. Penghasilannya sudah ada lembaganya resmi gitu. Kalau di Indonesia kan belum. Jadi, mengapa di Amerika itu bisa ghostwriters tumbuh, di sini enggak? Nggak tahu ya. Mungkin karena di sana sudah ini sih ya. Sudah ada aturan baku ya kali ya. Atau di sana sudah banyak orang banyak yang bohong. Ini tulisan gue nih, padahal dibikin orang gitu. Kalau di Oh sini enggak, kalau di Amerika memang ini ghostwriter itu profesi yang memang sudah resmi dan orang udah tahu gitu loh. Udah tahu kita menulis untuk si A nih paling memperbaiki dikit gitu loh. Pakai nama dia gitu. Itu udah biasa itu. Di Amerika udah biasa itu, kayak gitu. Kenapa di Indonesia nggak berkembang, Bon? Seperti di Amerika, ghostwriters. Di Indonesia kan ghostwriter kan dianggap pelacur. Dianggap pelacur di Indonesia itu. Yang melacur siapa ini? Penulisnya atau menterinya? Pelacur, apa namanya, menjual tulisan. Dianggap menjual tulisan, dianggap pelacur di Indonesia itu. Makanya kadang orang jarang mengakui sebagai ghostwriter. Padahal ghostwriter di Indonesia itu banyak sekali, John. Banyak sekali saya tahu. Dosen-dosen yang jadi ghostwriter banyak, John. Jadi ghostwriternya bupati, ghostwriternya gubernur, ghostwriternya siapa. Anggota DPR itu, John.
hampir semua yang nulis di koran itu pakai ghostwriter gitu. Saya tahu persis orangnya. Berarti itu udah jadi profesi dong kalau udah banyak. Ya makanya di DPR-nya kan dijadikan ada DPR kan punya 5 Mm-mm. tenaga ahli ya. Nah, satu di antaranya ini ghostwriter. Suruh nulis saja digaji dari gaji tenaga ahli yang gaji sekretariat sama dengan Uang tenaga negara ahli. jadinya, bukan uang pribadi. Bukan, ada pakai uang pribadi, pakai uang sekretariat. Uang sekretariat itu artinya kan uang dari negara kan, Uang APBN. dari negara ya, uang Mm-mm. dari negara. Jadi Ya, yang apa sekjen. Jadi sekjen itu kan masuk dalam lingkungan sekretaris negara kan. Mm. Nah, uang dari sekjen itu gaji tenaga ahli itu dijadikan untuk dikasih untuk ghostwriter. Nah, oh. Berarti setara tenaga ahli ya ghostwriter ya. ya Bisa ada yang dikatakan think dijadikan tenaga tank-nya juga ahli. kan. Mm-mm. Ghostwriter itu macam-macam, Mbak. Ada yang di tenaga ahli lah, ada yang staf ahli khusus lah, asisten direktur lah, apa aja jabatannya. Tapi intinya ghostwriter dia nulisnya Tapi dia tidak pernah dikasih jabatan dia ghostwriter gua gitu. Nggak pernah. nggak ada, Jabatannya belum tenaga ahli, staf belum khusus. belum belum ada. Hmm. Saya itu eh, pernah pernah menjadi eh, tenaga ahli di tanda kutip ya, nulisin ya Hmm. di Jepang. Jepang pernah di Di DPR Jepang. loh, Hmm. lama di DPR lama itu saya. Uh, Kami sebagai tenaga ahli resminya, tapi saya nulisin anggota dewan gitu loh. Begini, Mo. Nulis Ini penjelasan tentang ghostwriters ini mungkin masih kabur ya. Apa ya. yang dimaksud dengan ghostwriters? Misalnya ya, apakah penulis pidato presiden itu disebut ghostwriters? Atau Nah, hanya tulisan yang dimuat di media massa atau yang ditulis oleh anggota DPR, tapi sesungguhnya yang nulis tuh orang lain, misalnya Simon yang menulis. Apakah esensinya hampir sama, John. Esensinya hampir sama. Kayak Mas Johan waktu di Sasnek itu kan nulisin pidatonya Pak Harto kan, Pak Mm-mm. Johan waktu waktu masih jadi di Litbang itu. Terus oleh Pak Johan kan dibukukan kan buku presiden kan. Mm-mm. Nah terus apa bedanya Pak Johan dengan ghostwriter gitu? Oh, beda, Mo. Sebetulnya Kalau resmi. penulis pidato diumumkan bahwa Iya, dia iya, iya, iya. pidato. Itu cuma di sana resmi, formal, ada birokrasi kan. Nah, Kalau tapi ghostwriter nggak ada birokrasi, kalau langsung langsung. ghostwriter sesuai dengan namanya cenderung disembunyikan kan. Kayak dia punya kekasih gelap gitu kan. Ya, Yang itu kan nyenang-nyenangin penulis dia hantu, dengan bikin tulisan gitu. penulis hantu ya, Hmm. penulis hantu. Beda dengan misalnya penulis pidato presiden kayak Yusril kan pernah jadi penulis pidato Iya, tapi kan presiden. orang nggak tahu kalau yang nulis Yusril. Tahu, itu kan diumumkan. Dia bekerja sebagai penulis pidato presiden. Itu nomenklaturnya ada, digaji berdasarkan itu. Kalau ghostwriter kan enggak. Ghostwriter Nggak ada. kita nggak Tapi tahu. esensi kerjanya kan hampir sama. Ya, esensi sama, cuma substansi ininya berbeda ya. Apa? Ya, Tidak dapat pengakuan ya kalau Ya, ghostwriter tidak ada tuh ya. nah, teman ghostwriter. Justru dia mau bendera orang lain gitu. Iya. Nah, terus satu lagi, Mon. Apakah semua ghostwriter itu seperti kamu? Bahwa yang namanya dipinjam, dicantumkan itu selalu tidak mau membaca lagi tulisan itu. Apa diseleksi? tergantung orangnya, John. Mm-mm. Biasanya kalau politisi enggak, kalau akademisi dia minta baca, dilihat dulu gitu. Ada yang pas nggak. Kalau akademisi kan kadang-kadang butuh pertanggungan jawab ya. Jadi kita nulis, sodorkan, dibaca dulu, oke, nah, langsung tayang dikirim. Tapi kalau politisi nggak peduli, yang Ini penting nama dia ada. akademisi dalam arti akademisi itu menulis di surat kabar, di media ya. Ya, ya di Kan media. paper ilmiah dia. Bukan ya tulisan opini lah, kayak esai gitu, model kayak gitu. Jadi dalam hal itu akademisi sama politisi nggak ada bedanya ya. Dia tidak memanfaatkan
profesi dia sebagai akademisi atau sebagai politisi. Pokoknya kalau dia mau di media massa ya udah gitu. Tapi kalau misalnya untuk kepentingan politik, kepentingan ilmiah, tentu dia nggak serahkan ke ghostwriters dong ya. Ya, kalau kalau ya gini, kalau kepentingan ilmiah, ghostwriter-nya juga hati-hati, John. Harus harus tepat gitu. Maksudnya referensinya Ya apanya kalau gitu. soal hati-hati dimuat di media massa juga hati-hati lah. Nah, Kalau kalau politisi nggak bisa kalau di Hah? politisi itu gini, John, salah-salah dikit itu nggak masalah gitu loh. Karena bukan akademisi gitu loh kalau politisi. Kalau akademisi kan misal satu contoh misalnya akademisi nulisnya. Saya nulis akademisi. Saya ngutip tulisan seseorang. Mm-mm. Terus tidak dicantumkan. Kemudian yang nulis itu komplain. Ini kok nama saya yang dikutip nggak dicantumkan. Ribut kan kalau akademisi. Tapi kalau Mm-mm. politisi ya enggak. Itu salah besar nggak dicantumin. Ya kalau politisi sih gimana ya? Lebih pragmatis lah, John. Minta Enggak, maaf, selesai. ya minta maaf selesai gitu. Kalau akademisi kan ada konsekuensi keilmuan, entah Akademisnya ya. mana gitu di apa dibatalkan hukumnya atau apa. Dan sekarang kan gini, John, eh, nulis di koran online itu akademisi dapat 1 poin, John, Ya, satu kum. 1 kum. Mm-mm. Kalau dulu di koran 3 kum, tapi kemudian berubah-ubah kan. Sekarang di koran juga 1 kum di sama dan online gitu. Gitu. Bang Simon kan pernah menulis untuk politisi, untuk akademisi, untuk menteri. Itu kan Ya. jalan pikirannya kan beda-beda tuh. Bang Simon ketika menulis untuk mereka, apakah mengikuti jalan pikirannya mereka atau dengan cara cara penulisan dan cara pemikirannya Bang Simon sendiri apa gimana sih? Oh, jadi gini, menjadi ghostwriter itu tidak bisa kita ujuk-ujuk ke kayak orang ngelamar di perusahaan enggak. Jadi kita tuh harus akrab dulu dengan orang bersangkutan. Jadi misalnya gini, saya mau melamar di ghostwriter si A. Kalau kita belum kenal ya saya nggak berani. Dia juga nggak akan berani. Jadi kita udah akrab dulu, udah sehari-hari sering dengan dia gitu kan, sering ngobrol macam-macam. Sudah ada chemistry dulu. Nah baru kita masuk. Nggak bisa kalau ujuk-ujuk kayak orang ngelamar pekerjaan nggak bisa. Nah itu makanya Oh. kita ketika nulisin seseorang kita sudah tahu cara berpikir dia, cara dia tuh Hmm. udah tahu itu aliran politik dia macam-macam udah tahu gitu. Itu kan Mon berpikirnya dari sisi supplier ya, dari sisi ghostwriters-nya ya. Iya, Nah, tapi kan ada nih para anggota DPR, politisi yang membutuhkan ghostwriters. Dia iya. belum kenal. Tentu dia nyari dong. Dia nyari juga dia kenal. Biasanya Kayak jarang Jun ini, yang kayak yang gini. nyari-nyari kayak gitu tuh. Biasanya ya udah kenal duluan lah. Misalnya Wartawan begini, siapa yang Mon. udah kenal gitu loh. Pernahkah terjadi begini? Misalnya seorang menteri A, kamu ghostwriters-nya. Kemudian nih Ya, menteri A ini punya teman, menteri B. Ngelihat nih ya. si A ada punya ghostwriters. Lalu dia bilang, kayaknya enak juga punya ghostwriters. Bisa nggak gue pakai juga itu? Ghostwriters Oh, kamu gitu. Atau cariin dong ghostwriters gitu. Kan dia belum kenal gitu. Pernah nggak kejadian gitu? nggak nggak ada, nggak akan terbuka itu. Orang-orang yang punya punya ghostwriter itu nggak akan cerita bahwa ini ditulisin siapa nggak akan cerita. Itu masih masih ada semacam rahasia kayak gitu. Nggak akan sampai segitu. Apakah memang Hmm. etiknya begitu? Ghostwriters itu tidak boleh memunculkan diri, mengatakan nih Ya, etiknya saya memang nulis kita nih. nggak bisa ngomong, mau itu saja nggak bisa, jangan sampai tahu gitu loh. Itu etiknya begitu ya. Ya etiknya begitu. Terus apa lagi, Mon? Etiknya yang lain. Ah, apa namanya itu tadi Walaupun belum ada diformulasikan, belum belum ada formulasi yang tapi dari formal, sisi Yang kamu tidak tertulis ya, yang tidak ya, belum tertulis. ada belum Hmm. ada. tapi dari sepanjang pengalaman kamu, kira-kira apa yang harus diperhatikan etika dalam Ya kita jangan sampai membocorkan bahwa ke orang lain bahwa itu yang nulis saya, jangan sampai kita ya pura-pura nggak tahu aja. satu, gua Ya, ya kedua ya
tulisan juga harus bagus gitu, sesuai dengan visi misi dia gitu loh. Visi Ah, misi. itu bukan etik kali, itu kualitas Ya, produk ya. ya. Kewajiban itu, kewajiban. Yang Kan jelas kita jangan sampai membocorkan rahasia itulah. itu satu yang paling penting Rahasia itu itu. ya. Itu paling pokok, paling pokok. Terus Jangan sampai membocorkan dia. apakah bahwa penulis ghostwriters itu harus menerima honor? Masuk etik nggak itu? Eh, Kan ada sukarela kan, udah deh Pak, saya tulisin gitu. Dengan senang hati. etiknya ya kita keluar keringat ya harus dibayar lah. Jadi istilah menjual pikiran kan, kita nulis mesti harus dibayar kan. Hmm. Ya kalau ada juga yang nggak bayar, tapi yang nggak bayar nggak mungkin ada orang yang mau selanjutnya. Terus ada lagi nggak gini, Mon? Apakah boleh ghostwriters itu menerima misalnya kepentingan orang lain, misalnya ada LSM, kelompok Ya, orang atau pengusaha yang ya. ingin menitipkan sesuatu misinya atau undang-undang yang ingin diselundupkan melalui ghostwriters lalu ditulis atas nama anggota DPR atau menteri gitu. Jadi nih ghostwriters dapat dua sumber. Tolong dong tulisin ini gitu, misalnya undang-undang ini supaya lolos, tapi ditulis oleh anggota menteri, anggota kabinet atau oleh anggota DPR gitu. Bisa nggak begitu? Apakah itu ada Eh, aturannya, mungkin etiknya? saya belum pernah mengalami, tapi kemungkinan itu bisa terjadi. Ada. Mungkin ghostwriter tingkat elit ya, bisa terjadi karena Loh, kamu karena ini belum tingkat elit, Mon. saya belum. Tingkat Karena banyak banyak gini John, gini banyak orang yang profesor, profesor dokter, jadi ghostwriternya pejabat tuh banyak. Nah, itu tingkat elit. apa ukurannya elit nggak? Dia profesor, dokter. Karena Ya. elit punya jaringan yang lebih kuat, jaringan birokrasi, jaringan politik lebih kuat. Kalau saya kan nggak punya jaringan politik dan jaringan birokrasi yang kuat. Saya itu seperti terjun bebas saja. Ya, kalau jaringan itu buat apa seorang Sekarang ghostwriter? sekarang Ghostwriter kan bayangin, yang penting dia bisa menulis baik gitu. benar, sekarang bayangin Hmm. seorang dekan ya, Hmm. jadi ghostwriter, seorang gubernur, ya kan? Dekannya punya jaringan politik, gubernur punya jaringan politik. Nah, ingin menuliskan sesuatu yang tujuannya itu misalnya menggolkan undang-undang, ya Hmm. kan? Hmm. Nah, ini kan ghostwriter tingkat elit. Ya, saya kira ada dan ada itu saya tahu ada, tapi saya tidak masuk golongan itu. Enggak, kalau misalnya ghostwriters-nya Simon kah, doktor kah, atau akademisi kah, gitu kan? Kan ini nggak kelihatan. Yang kelihatan adalah anggota DPR kan, Tokohnya. kayak gitu kan? Iya, iya, iya Apapun, ada, iya ada. ghostwriter-nya kan nggak penting Makanya jadinya. makanya yang seperti Anda katakan itu bisa terjadi. Ghostwriter yang maksud tingkat elit itu yang punya jaringan luas gitu loh. Satu contoh nih. Kalau kalau ghostwriter yang punya jaringan luas, nih ya, yang punya jaringan politik luas macam-macam itu, honornya itu nggak main-main, John. Dia itu minta gaji tetap, minta minta mobil dinas. Ini Ada apa teman ini? saya, Ini apa ini? Ini teori atau ada contohnya? ada contohnya, saya Eh, tahu. Jadi tahu. ghostwriter seseorang ya Hmm. yang orangnya ini secara politik kuat ya. Kemudian ghostwriternya juga punya jaringan juga. Saya mau jadi ghostwriter Anda asal Anda membeli gaji tetap. Gaji tetapnya besar. Anda ngasih mobil ke saya, mesti ini. Ada segitu. Itu barangkali dia ketemu bos ya, ghostwriter dari orang yang memang kaya. Kebetulan kamu mungkin ghostwriter ketemunya bukan orang kaya, jadi gajinya nggak dikasih mobil. Kalau Belum, misalnya ketemu belum tentu, misalnya orang belum tentu. kaya gitu ya, tapi sih dapat mobil juga kan? Enggak, ini masalah kemampuan negosiasi tuh. Hmm, Negosiasi. Negosiasi. Makanya saya kadang-kadang sangat menghormati orang yang punya kemampuan negosiasi. oke. Nih, terhadap orang yang sama, misalnya si A pejabat. Orang yang bisa negosiasi
bisa menuliskan buku atau tulisan opini dibayar misalnya 5 juta satu tulisan. Tapi kalau yang nggak punya kemampuan diplomasi negosiasi, ya dibayar berapa aja mau. Saya pribadi ya, aku pernah menulis dibayar 100 juta satu artikel. Itu melalui orang tapi negosiasinya. Oh, pernah begitu? Pernah. Berarti kamu udah masuk Ghostwriters Elite dong? Bukan, ya Oh. waktu itu sesaat aja cuma sekali. Jadi bisa naik ini status elit. Melalui orang yang punya hubungan jaringan politik, kebetulan pejabatnya juga kaya. Saya bisa tulisin Anda kata-kata si ini nih, tapi minta sekian ratus juta. Dia nyuruh saya, aku dikasih 100 juta. Itu honor tertinggi tuh ghostwriter-nya Bang Simon. Saya pernah nulis dikasih 100 juta satu artikel. Rata-rata berapa sih kalau boleh tahu Bang Simon? Rata-rata pada macam-macam Mbak, tergantung orangnya. Tapi di Jakarta itu antara 500 sampai 5 juta lah satu artikel. Cari Mon yang lebih kaya Mon, biar ngasih jangan 500. Ada begini, yang ngasih 500 juga belum tentu orang yang miskin, orang yang kaya tapi medit. Oh, orang pelit artinya. Orang pelit. Saya tahu orangnya kaya raya, kaya sekali orangnya itu, punya pesawat jet pribadi. Aku tanya ghostwriter-nya, kamu dikasih berapa sama dia nulisin? Cuma dikasih 500 Mon. Medit banget, iya, medit banget. Orang kaya raya. Dengar nanti nih Mon. Ya biarin aja, gitu loh. Ada yang royal John, yang royal ada, yang medit juga ada. Jadi ini John, istilahnya kalau dalam bahasa agama sih rezeki itu sudah ada yang ngatur John. Ya, jadi tadi yang disebut Ghostwriters Elite itu kebetulan dia ketemu bos yang royal, iya. Dia kan kelihatan. Rezeki ada yang ngatur lah. Ya. Terus gini mau nanya lagi. Apakah pernah terjadi tulisan ghostwriters itu membuat heboh Republik ini? Kemudian si yang punya nama menjadi diserang oleh netizen, oleh masyarakat, oleh pers gitu. Jadi polemik nasional gitu, pernah nggak? Ada lah. Dulu ingat nggak waktu dosen UGM yang sebenarnya yang sekarang jadi wamen keuangan itu siapa namanya? Wamen keuangan Khatib. Apa? Khatib Basri. Bukan wamen keuangan yang sekarang pindah ke LP wamen keuangan. Hah? Anggito Abimanyu. Itu kan pernah dituduh ini kan, plagiator kan, rame kan? Iya. Itu yang nulis. Iya. Yang nulis ghostwriter-nya cuma asal comot. Padahal itu tulisan orang dimasukkan di ininya Anggito. Ghostwriter yang ngambil gitu aja gitu loh. Nah itu bukan Anggitonya, rame kan sampai. Ya tapi itu kan bukan isunya ya. Itu bukan isunya yang menjadi rame, tapi cara plagiarismenya. Plagiarismenya itu yang nulis itu ghostwriter-nya itu salah ambil. Bukan kontennya Bang Simon. Punya contoh lain Iya tahu saya. Jadi ghostwriter-nya salah ambil. Ya betul. Karena tulisan asli Anggito. Padahal itu Pak Anggito ngumpulin tulisan itu tulisan orang lain juga untuk dijadikan referensi. Dia asal comot. Ghostwriter-nya itu salah itu loh. Ngambilnya itu. Jadi itu pertama John. Yang kedua, orang yang mengambil ghostwriter itu bukan berarti orang itu bisa nulis, tidak bisa nulis. Ada yang pintar nulis karena tidak punya waktu. Jadi ada yang sibuk pintar nulis tapi nggak punya waktu. Ada yang bodoh, ingin dianggap pintar gitu loh. Ada yang menulis ingin dapat jabatan gitu loh. Jadi macam-macam lah. Jadi ada orang yang pintar nulis tapi juga pakai ghostwriter karena dia
memang nggak punya waktu gitu loh. Jadi bagi Simon yang ghostwriters lebih enak kliennya yang mana nih? Orang Eh, bodoh, kalau orang saya yang sih, jabatan, kalau apa yang saya penting harga cocok? yang hubungan kemanusiaannya baik aja gitu aja. Seperti keluarga gitu. Di samping ngasih uangnya juga besar gitu. Yang hubungannya baik. Sampingnya dulu yang Ini tidak penting apa hubungannya dulu? Hah? Sampingnya dulu yang penting atau hubungannya dulu? Sampingnya maksudnya honornya besar gitu. Baru kemudian Ya, ya dua-duanya. Kalau misalnya hubungannya, misalnya harus ada chemistry. Chemistry itu kan menyangkut hubungan psikologis yang bagus, hubungan kekerabatan yang bagus, di samping masalah finansial yang bagus. Kalau kita dapat finansialnya bagus, orangnya secara tidak chemistry-nya dan kita jelek juga nggak nyaman, John. hmm, Nggak nyaman. Jadi ada faktor-faktor kayak gitu. Jadi tidak bisa apa dari si A, misalnya kita dapat sekian, tapi hubungan kita kayak hubungan bos dan anak buah nggak bisa juga kayak gitu. oke Mon, pertanyaan terakhir dari saya nih Mon, kan udah hampir 1 jam kan kita ya. Iya. Ya, ya. Apakah ghostwriter itu bisa diandalkan sebagai profesi? Sangat sangat bisa, sangat bisa. Karena eh, gini, ghostwriter jadi gini kan, jadi gini John. Eh, profesi sebagai ghostwriter, tapi ada serendipity. Serendipity itu sampingannya, bikin buku, bikin biografi, macam-macam itu loh. Jadi dari sana tadi kita meluas gitu, John. Ini Kayak bisa, buku sebagai ghostwriters juga atau iya banyak buku-buku tuh pejabat, politisi, pengusaha nulis itu ghostwriter kebanyakan itu yang nulis itu. jadi sebagai ghostwriters menuliskan artikel atau menulis buku atau Iya, saja bisa diandalkan sebagai profesi. bisa, sangat bisa, sangat bisa. Average Nah, berapa Hah? kira-kira penghasilannya sebulan? Eh, saya ya ini anu ya, macam-macam ya, bisa bisa pada saat lagi dapat rezeki banyak bisa lah, bisa sebulan kalau dihitung-hitung total ya sebulan bisa 20-30 juta bisa. Oh, mantap ya. Karena gini, nulis, oke, misalnya kita nulis sebagai ghostwriter digaji 5 juta. Hmm. Ada berapa orang yang minta ke saya? Kan tidak satu orang. Misalnya ada 3 orang, ada 2 orang, ada 10. Habis itu nanti tulisannya dibukukan. Setiap satu buku, ya, ketika dibukukan, itu kan kita nego lagi. Ada yang ngasih 150 juta untuk 1.000 buku. Hmm. Kalau 150 juta untuk 1.000 buku itu artinya apa? Kita dapat kelebihan 100 juta dong. Kan nyetak buku 1.000 kan nggak nambah 50. Iya kan? Hmm. Gitu loh. Nah itu, jadi Itu kan seperti saya nggak misalnya ada ya. kewajiban mendistribusikannya. Hah? Nyetak doang. Kalau nyetak buku itu nggak ada kewajiban mendistribusikan bukunya. Biar dia yang mendistribusikan, dibagi-bagi ke Oh, teman-teman. Misalnya ke anggota DPR dibagi-bagi gitu, dibagi ke siapa, ke perpustakaan macam-macam sampai habis. Jarang dijual bukunya itu. oke, Cuman sebagai pertanyaannya aktualisasi Mon. diri aja. Sudah berapa kali mencetak buku dengan keuntungan 100 juta itu? Sering saya, sering. Sering itu berapa kali? Mungkin puluhan. tiga, 5 kali aja ada kali. 5 kali. Hmm. Nggak kelihatan tuh Mon pada hasilnya di baju, di Hah? nggak kelihatan gitu hasilnya di outfit apa, Saya, di cara makan apa gitu. saya ini kan orang sederhana tuh. Eh, Aku 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 selalu naik kereta kemana-mana. Senangnya naik sepeda kemana-mana gitu. Aku, Hmm. aku ini orang kampung dan terbiasa hidup sederhana, dan saya lebih lebih nikmat hidup sederhana gitu dengan hidup mengada-ada gitu. Emang saya mah nyetir mobil aja nggak bisa sekarang itu, saking nggak pernahnya. Istri aja yang pakai. Aku nggak pernah kemana-mana naik kereta kok. Lebih simpel ya, gitu. ya, ya.
Bang Simon berarti udah 26 tahun jadi ghostwriter ya, kurang lebih ya. Nah, jadi ghostwriter itu sejak tahun 2000, sejak tahun berapa ya? Nggak Bukan paling era Pak sekitar Habibie tadi. 15 tahun, 15 tahunan lah. Hmm, Dulunya enggak. baru Jadi diseriusi 14 tahun 15, ini. 15 20 tahun sekitar itu. Itu mulai dari zaman Habibie jadi presiden. Iya, zaman Habibie awal jadi Habibie presiden itu awal. Itu udah 28 tahun. Iya, tapi waktu itu belum dibayar. Belum dibayar. Jadi masih freelance, Oh, freelance ghostwriter. Ghostnya belum Belum ada dibayar, duitnya. belum ngerti. Oh, belum ngerti ghostnya belum. Belum Ghostnya baru bisa ngerti, Masih polos. menakut-nakuti. masih polos. Belum ngerti minta Polos. bayaran apa enggak. Saya nggak minta bayaran. Oke. Nah, Oke. baru belakangan baru tahu oh ternyata begini bisa juga diajarin orang. Buku. Amel, waktu kita habis nih, Mel. Ya, ya. Menarik, Kita semua menarik. baca puisi. Udah Udah Boleh habis-habis mana kalau lagi? ngobrol nih. Ya, terakhir baca puisi ya, Bang John? Ya, Oh udah iya, 1 jam. Ya. baca puisi ya. Ya, Boleh. udah 1 jam, Mon. Sob, abis ini ada lagi apa namanya? Bentar. Iya, oke ya. Ya, Saya mau baca puisi ya. Anunya Ya. Rendra ya. Nah, ini puisi dari Rendra yang konon dibuat ketika Rendra menjelang lagi sakit-sakitan, menjelang kematian. Ya. Saya nggak tahu judulnya apa, tapi kira-kira puisinya seperti ini. Ini pernah dibacakan juga Sito Resmi waktu di Jogja. Uh, puisi Res Rendra menjelang di ujung hayatnya. Betapa curangnya aku. Kuperlakukan dia seolah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Padahal setiap hari ku ucapkan hidupku dan matiku hanyalah untukmu. Mulai hari ini ajari aku agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan menjadi bijaksana. Mau menuruti kehendak-Mu saja ya Allah, sebab aku yakin Engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku. Kehendak-Mu adalah yang terbaik bagiku. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia, maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum, maka semuanya menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Bila kita tak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita.
bila kita tak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, maka berdoalah untuk kebaikan. Terima kasih. Terima kasih Bang Saifuddin Simon. Puisi yang apik menutup obrolan kita pada episode kali ini. Terima kasih banyak untuk berbagi Ya, cerita soal terutama ghostwriter. Jadi ya, wawasan baru buat kita dan sahabat satu pena dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di episode ya. lainnya yang tidak kalah menarik, tidak kalah seru. Akhir kata, sampai jumpa, salam sehat, salam satu pena, dan sukses selalu Bang Simon. Sampai jumpa. Terima kasih Simon. Ya, Terima kasih. terima kasih. Amel.